tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Ingat ya guys, subscribe itu gratis, tidak ini kemudian. Oke guys, jangan lupa ya. Halo adik-adik yang hebat, selamat datang di channel Duo Chemistry. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi tentang menentukan pH campuran asam dan basa. Materi ini sangat penting karena sering muncul dalam kehidupan sehari-hari maupun soal-soal ujian. Mari belajar bersama dengan semangat dan penuh rasa ingin tahu. Jangan lupa dukung terus channel Duo Chemistry agar semakin berkembang dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Selamat menonton. Nah, setelah belajar materi ini, kalian diharapkan bisa 1. Menuliskan reaksi antara asam dan basa. 2. Menghitung jumlah mol zat. 3. Menentukan zat mana yang habis bereaksi atau tersisa. 3. Dan tentunya menentukan pH campuran dengan benar. Kalau kalian menguasai bagian ini, soal pH campuran bakal terasa jauh lebih mudah. Halo semuanya. Pada slide ini adik-adik akan mempelajari peta konsep pH reaksi asam dan basa. Materi ini sangat penting karena membantu kita menentukan jenis larutan hasil pencampuran asam dan basa dengan lebih mudah. 1. Asam kuat plus basa kuat. Jika asam kuat dicampur dengan basa kuat, maka ada dua kemungkinan. Kondisi pertama, jumlah mol keduanya sama. Artinya tidak ada zat yang tersisa setelah reaksi berlangsung. Contohnya, HCl dengan NaOH dalam jumlah setara. Karena keduanya habis bereaksi sempurna, larutan menjadi netral. Maka, pH sama dengan 7. Kondisi kedua, ada salah satu yang tersisa. Jika asam kuat atau basa kuat masih tersisa, maka pH ditentukan oleh zat yang tersisa tersebut. Jika sisa asam kuat larutan bersifat asam. Jika sisa basa kuat larutan bersifat basa. Karena yang tersisa adalah zat kuat, maka perhitungan menggunakan konsep konsentrasi ion H untuk asam kuat, konsentrasi ion O untuk basa kuat. 2. Asam kuat plus basa lemah. Sekarang kita masuk ke campuran asam kuat dan basa lemah. Jika keduanya habis bereaksi, larutan yang terbentuk adalah garam yang mengalami hidrolisis parsial. Mengapa demikian? Karena ion dari basa lemahnya masih dapat bereaksi dengan air sehingga mempengaruhi pH larutan. Akibatnya, pH tidak netral, dan harus dihitung menggunakan konsep hidrolisis garam. Contoh, HCl dengan NH4OH. Jika basa lemahnya tersisa, maka larutan menjadi larutan buffer atau larutan penyangga. Larutan buffer mampu mempertahankan pH agar tidak mudah berubah. Pada kondisi ini, terdapat pasangan basa lemah dan garamnya, sehingga digunakan rumus buffer basa. Jika asam kuat yang tersisa, karena asam kuat masih ada, maka sifat larutan mengikuti asam kuat tersebut. Akibatnya, larutan bersifat asam kuat, dan pH dihitung dari sisa ion H. 3. Asam lemah plus basa lemah. Campuran berikutnya adalah asam lemah dengan basa lemah. Jika keduanya habis bereaksi, larutan akan mengalami hidrolisis total. Hal ini karena, ion dari asam lemah dan basa lemah sama-sama bereaksi dengan air. Akibatnya, pH ditentukan oleh perbandingan nilai K dan kebon. Jika K sama dengan kebon, pH sama dengan 7. K lebih besar dari kebon, larutan bersifat asam. Kebon lebih besar dari K, larutan bersifat basa. Jika salah satu zat lemah tersisa, maka campuran tersebut menjadi larutan buffer. Jika asam lemah tersisa, buffer asam. Jika basa lemah tersisa, buffer basa. Larutan buffer sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, menjaga pH darah, obat tetes mata, dan produk farmasi. Penutup. Jadi, untuk menentukan pH reaksi asam dan basa, langkah pertama yang harus dilakukan adalah tentukan jenis asam dan basa. Hitung mol masing-masing. Tentukan zat yang tersisa atau habis. Gunakan konsep yang sesuai. pH netral, asam, basa kuat, hidrolisis, atau buffer. Dengan memahami peta konsep ini, kalian akan lebih mudah menyelesaikan soal-soal pH campuran. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting dalam materi ini, yaitu langkah-langkah menentukan pH campuran.
Banyak siswa sebenarnya sudah hafal rumus pH, tapi masih sering bingung harus mulai dari mana ketika melihat soal campuran asam dan basa. Supaya tidak bingung, ingat saja ada 4 langkah utama yang harus dilakukan secara berurutan. Kalau urutannya benar, soal sesulit apapun akan terasa lebih mudah. Langkah 1, tulis dan setarakan reaksi. Hal pertama yang wajib dilakukan adalah menulis reaksi kimianya terlebih dahulu. Kenapa ini penting? Karena dari reaksi itulah kita bisa mengetahui siapa yang bereaksi, perbandingan molnya, dan produk yang dihasilkan. Misalnya, HCl plus NaOH NaCl plus H. 2. Dari reaksi ini kita tahu bahwa 1 mole HCl bereaksi dengan 1 mole NaOH. Nah, kalau reaksinya belum setara, perhitungan berikutnya bisa salah semua. Makanya, jangan langsung hitung pH sebelum menulis reaksi. Langkah 2, ubah semua data menjadi mol. Setelah reaksinya ditulis, langkah berikutnya adalah mengubah semua data ke dalam mol atau milimol. Kenapa harus mol? Karena yang bereaksi itu bukan volume larutannya, melainkan jumlah partikel zatnya. Rumus yang paling sering dipakai adalah N sama dengan M tanda kali V. Ingat ya, volume harus dalam liter, atau lebih mudah lagi kalian bisa memakai satuan mol agar tidak perlu mengubah mol menjadi liter. Contohnya, jika ada 50 ml HCl 0,2 m maka N sama dengan 0,2 tanda kali pukul 0/5 sama dengan 0,01 mole. Artinya terdapat 0,01 mole HCl. Nah, lakukan hal yang sama untuk semua zat yang ada di soal. Langkah 3, tentukan zat yang habis dan tersisa. Nah, ini bagian yang paling menentukan. Setelah mol diketahui, kita bandingkan jumlah mol asam dan basa berdasarkan koefisien reaksinya. Tujuannya untuk mengetahui siapa yang habis bereaksi dan siapa yang masih tersisa. Kenapa penting? Karena zat yang tersisa inilah yang menentukan pH akhir larutan. Misalnya, jika H tersisa larutan bersifat asam, jika O tersisa larutan bersifat basa, jika keduanya habis larutan bisa netral atau mengalami hidrolisis. Contoh sederhana, kalau ada 0,02 mole HCl dan 0,01 mole NaOH, maka NaOH akan habis lebih dulu, sedangkan HCl masih tersisa 0,01 mole. Artinya larutan bersifat asam. Nah, banyak siswa langsung mencari pH tanpa mengecek zat sisa. Padahal justru bagian inilah inti dari soal pH campuran. Langkah 4, tentukan pH campuran. Kalau sudah tahu zat yang tersisa, barulah kita menentukan pH. Jika yang tersisa adalah H, gunakan rumus pH sama dengan minus log H. Plus, jika yang tersisa adalah O, maka cari PO terlebih dahulu. PO sama dengan minus log O. Minus, lalu gunakan hubungan pH plus PO sama dengan 14. Dan jangan lupa, konsentrasi ion dihitung menggunakan volume total campuran, bukan volume awal salah satu larutan saja. Ini juga sering menjadi kesalahan siswa saat mengerjakan soal. Jadi kesimpulannya, urutan berpikir dalam soal pH campuran adalah tulis reaksinya, hitung mol, cari zat yang tersisa, baru tentukan pH. Kalau kalian disiplin mengikuti langkah ini, soal pH campuran akan jauh lebih mudah dipahami dan dikerjakan. Sebelum kita lanjut ke contoh soal, ada beberapa konsep penting yang wajib banget kalian ingat. Kenapa? Karena banyak siswa sebenarnya salah bukan karena tidak bisa menghitung, tetapi karena lupa konsep dasarnya. Nah, yuk kita ingat kembali dengan cara yang santai. Larutan asam di dalam air akan menghasilkan ion H. Semakin banyak ion H, maka larutan akan semakin asam dan nilai pH semakin kecil. Contohnya, HClH positif plus Cl negatif. HCl menghasilkan ion H positif sehingga bersifat asam. Kalau basa, kebalikannya, larutan basa menghasilkan ion O. Semakin banyak ion O, maka larutan semakin basa dan nilai pH semakin besar. Contohnya, NaOH Na positif plus O negatif. NaOH menghasilkan ion O negatif sehingga bersifat basa. Apa yang terjadi saat asam dan basa dicampur? Nah, ketika asam dicampur dengan basa, ion H dan O akan saling bereaksi membentuk air. Reaksinya seperti ini, ion H positif plus ion O negatif menghasilkan H2O. Artinya,
ion H positif akan menetralkan ion O negatif dan menghasilkan air. Makanya reaksi ini disebut reaksi netralisasi. Nah, sekarang pertanyaan pentingnya, setelah dicampur, siapa yang masih tersisa? Ini adalah inti dari seluruh materi pH campuran. Kalau setelah reaksi, ion H masih tersisa larutan bersifat asam, ion O masih tersisa larutan bersifat basa, kalau keduanya habis larutan bisa netral. Jadi fokus utama kalian sebenarnya bukan langsung mencari pH, tetapi mencari zat mana yang tersisa setelah reaksi. Nah, ada hal penting lain yang sering membuat siswa keliru. Tidak semua asam menghasilkan jumlah H yang sama. Contohnya, HCl hanya menghasilkan satu ion H, HClH++ Cl-. Tetapi HSO menghasilkan dua ion H, H2SO42H++ SO42-. Artinya, 1 mole HSO setara dengan 2 mole H. Hal seperti ini harus sangat diperhatikan saat menghitung. Begitu juga pada basa. Contohnya, NaOH menghasilkan 1 ion O, sedangkan BaO menghasilkan 2 ion O. Sekarang coba perhatikan hubungan berikut. Semakin besar konsentrasi HPH makin kecil. Semakin besar konsentrasi OPH makin besar. Makanya, larutan asam punya pH kurang dari 7. Larutan netral punya pH sama dengan 7, dan larutan basa punya pH lebih dari 7. Jadi sebelum mengerjakan soal pH campuran, pastikan kalian benar-benar memahami, siapa penghasil H, siapa penghasil O, bagaimana reaksi netralisasi terjadi, dan bagaimana menentukan zat yang tersisa. Kalau konsep ini sudah kuat, nanti perhitungan pH akan terasa jauh lebih mudah dan tidak membingungkan lagi. Halo siswa-siswi hebat! Pada video kali ini kita akan membahas cara menghitung pH campuran antara basa lemah dan asam kuat. Contoh soal yang akan kita selesaikan adalah campuran larutan NH4OH dan HCl. Yuk kita bahas langkah demi langkah agar lebih mudah dipahami. Diketahui, 50 ml larutan NH4OH 0,2 m dicampur dengan 50 ml larutan HCl 0,2 m diketahui juga nilai kebon NH4OH adalah 10. Pertanyaannya, berapakah pH campuran tersebut? Langkah pertama adalah menuliskan reaksi yang terjadi. NH4OH plus HCl NH4Cl plus H2O. NHO merupakan basa lemah, sedangkan HCl adalah asam kuat. Keduanya akan bereaksi membentuk garam NH4Cl dan air. Selanjutnya kita hitung jumlah mol masing-masing zat menggunakan rumus. Mol sama dengan M tanda kali V. Karena volume dalam mililiter, kita bisa langsung menggunakan satuan mol. Untuk NH4OH, 50 ml tanda kali 0,2 sama dengan 10 mol. Untuk HCl, 50 ml tanda kali 0,2 sama dengan 10 mol. Jadi, NH4OH dan HCl masing-masing memiliki 10 mol. Perhatikan perbandingan reaksinya. NH4OH bereaksi dengan HCl dalam perbandingan 1:1. Karena jumlah mol keduanya sama, maka seluruh NH4OH dan HCl habis bereaksi. Sebelum reaksi, NHO sama dengan 10 mol, HCl sama dengan 10 mol. Sesudah reaksi, NHO sama dengan 0, HCl sama dengan 0, NH4Cl terbentuk sama dengan 10 mol. Karena tidak ada pereaksi yang tersisa, maka zat yang menentukan pH campuran adalah garam NH4Cl. Sekarang kita hitung konsentrasi NH4Cl. Jumlah NH4Cl yang terbentuk adalah 10 mol, sedangkan volume total campuran 50 ml plus 50 ml sama dengan 100 ml. Maka konsentrasinya NH4Cl sama dengan 10 mol dibagi 100 ml. NH4Cl sama dengan 0,1 m. Karena NH4Cl berasal dari basa lemah dan asam kuat, larutannya bersifat asam. Gunakan rumus garam dari basa lemah dan asam kuat. H positif sama dengan akar dari Kw dibagi Kb dikali konsentrasi ion NH4 positif. Substitusikan nilainya. H positif sama dengan akar dari 10 pangkat negatif 14 dibagi 10 pangkat negatif 5 dikali konsentrasi 0,1 diperoleh konsentrasi ion H positif sama dengan 10 pangkat negatif 5. Terakhir, kita hitung pH menggunakan rumus. pH sama dengan minus log H positif
pH sama dengan minus log 10 pangkat negatif 5, pH sama dengan 5. Jadi, pH campuran NH4OH dan HCl tersebut adalah 5. Kesimpulannya, jika basa lemah bereaksi sempurna dengan asam kuat dan menghasilkan garam, maka pH larutan ditentukan oleh hidrolisis garam yang terbentuk. Baik, adik-adik, untuk mengasah kemampuan kalian dalam memahami materi ini, adik-adik mengerjakan contoh soal nomor 2 sampai dengan soal nomor 5 di dalam buku tugas kemudian dikumpulkan ya. Perhatikan contoh soal nomor 2 berikut. Sebanyak 10 ml larutan HSO 0,1 m direaksikan dengan 10 ml larutan NaOH 0,1 m. Tentukan pH campuran yang diperoleh. Perhatikan contoh soal nomor 3 berikut. Sebanyak 100 ml larutan KOH 0,02 m direaksikan dengan 100 ml larutan H2SO4 0,02 m. Tentukan A. pH larutan semula, B. pH campuran, C. sifat larutan hasil pencampuran. Perhatikan contoh soal nomor 4 berikut. Ke dalam 200 ml larutan H2SO4 yang mengandung pH sama dengan 2 log 2 dimasukkan larutan NaOH 0,05 m. pH larutan campuran akan tepat sama dengan 7 pada saat volume larutan campuran menjadi berapa mol. Perhatikan contoh soal nomor 5 berikut. Berapa mol larutan KOH 0,1 m harus dicampurkan dengan 100 ml larutan H2SO4 0,02 m agar diperoleh larutan dengan pH sama dengan 12 plus log 4. Nah, sekarang kalian sudah belajar cara menentukan pH campuran asam dan basa. Ingat ya, kimia itu bukan tentang menghafal rumus sebanyak-banyaknya. Yang paling penting adalah memahami konsep dan langkah pengerjaannya. Semakin sering latihan, kalian bakal semakin cepat dan percaya diri mengerjakan soal. Tetap semangat belajar, jangan takut mencoba soal-soal sulit, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam Duo Chemistry.